Sukses itu sama dengan mindset kali alat kali mentor ya teman-teman. Nah, untuk mendapatkan semuanya itu ya kita harus mau belajar, kita harus berjuang, kita harus bekerja keras dan jangan sampai kendor ya. Kuncinya konsisten ya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Nah, semoga kita Halo teman-teman, apa kabar? Salam hebat, luar biasa. Kali ini saya ingin membacakan buku Badai Pasti Berlalu ya teman-teman, yaitu tentang kisah inspiratif, kisah Matsuhita ya. Mungkin teman-teman yang sudah punya buku ini pasti mungkin sudah membaca ya. Dan kali ini saya ingin membaca dan ini kisahnya sangat luar biasa banget ya teman-teman. Sama-sama kita renungkan ya di sini kisah Matsuhita. Nah, sebelum saya membacakan buku ini, teman-teman jangan lupa di like, di komen, di subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Ya, langsung saja kita sama-sama mendengar kisahnya seperti apa gitu ya. Nah, untuk meringankan beban keluarganya yang miskin di usia 9 tahun, Matsuhita dikirim ke Osaka menjadi pembantu rumah tangga dan merawat anak majikannya. Ia sangat rajin dan bertanggung jawab. Beranjak remaja, dengan bantuan majikannya, ia mendapat pekerjaan di pabrik sepeda sebagai teknisi. Di luar tugasnya sebagai teknisi, dia melakukan berbagai hal lainnya untuk membantu perusahaan. Ia mulai belajar dan mengerti cara mengelola usaha. Di usia 16 tahun, ia pindah ke pabrik Osaka Electric dan bertugas di bagian perbaikan kabel. Setelah 2 tahun bekerja, ia memutuskan untuk sekolah malam di Kansai School of Commerce and Industry di Osaka. Pemuda ini bekerja sambil belajar, karirnya terus meningkat hingga ia usia 22 tahun. Ia diangkat sebagai penguji para mandor. Setelah 7 tahun bekerja, ia memutuskan berhenti dan mulai usaha sendiri pada tahun 1918. Saat itu ia mempunyai tabungan 20 yen dan uang pesangon 42 yen. Ia memulai bisnis di rumah kontrakan berukuran 40 m. Perusahaannya itu menjadi cikal bakal raksasa bisnis Panasonic yang sekarang merupakan produser elektronik terbesar di Jepang. Wah, keren banget ini ya. Tahun 2009, perusahaan yang berbasis di Kandoma, Jepang ini mendapatkan senilai 77,2 USD miliar dengan keuntungan bersih 4,3 miliar. Karyawannya hampir 300.000. Modal utama Konosuke Matsuhita memang bukan uang, tetapi kemauan kerja keras untuk belajar. Bekerja keras sebaik mungkin, keuletan dan komitmen untuk berkembang. Nah, di sini ya, teman-teman, jadi emang bener ya. Kalau kita mau sukses itu modalnya bukan uang ya. Jadi mungkin teman-teman yang tidak punya uang, misalkan aku nggak punya modal gitu kan. Nah, di sini jangan takut ya, maksudnya tidak harus uang modal utama ya. Jadi untuk orang ini juga ya kisahnya, dari kecil usia 9 tahun sampai saat dia punya pabrik ya, ini modalnya cuma kemauan ya, kerja keras dan keuletan ya, komitmen. Nah, ini bener ya, emang untuk setiap orang yang sukses itu mereka punya kuncinya seperti itu ya. Makanya di sini ya saya juga belajar juga ya bagaimana biar untuk kita itu sukses ya, yaitu dengan kerja keras ya, kemauan dan kerja keras. Nah, ya ini sebagai kita untuk belajar ya. Ini ya saya lanjutkan baca. Sebagai pembelajar tanpa henti,
Matsuhita tidak segan-segan belajar setelah jam pulang kerja untuk terus meningkatkan pengetahuannya. Kisah hidup dan perjuangan Matsuhita semakin menegaskan keyakinan saya bahwa untuk meraih impian kita harus ulet dan pantang menyerah. Nah, ini Bapak Chandra ya, sama ya, berarti kita harus meniru, menyontek kisah orang-orang yang sukses ya. Jadi di sini Bapak Chandra ya, ini bukunya Badai Pasti Berlalu, ini juga dulunya ya sangat benar-benar, kalau kita baca kisahnya, kalau kita nonton videonya Pak Chandra di zaman-zaman dulu, ya sangat terharu banget ya. Jadi ini benar-benar kisahnya, kalau kita mau sukses yaitu kita harus kerja keras ya teman-teman, ada kemauan juga ya, dan kita harus berrajin untuk mau belajar ya. Saya mau lanjut ya teman-teman. Jadi kisahnya ini ya, kita harus ulet dan pantang menyerah dalam segala situasi maupun kondisi. Nah, orang bodoh dikalahkan orang pandai. Orang pandai dikalahkan orang yang beruntung. Orang beruntung dikalahkan orang yang ulet dan ikhlas. Nah, itulah jawaban yang menggambarkan bahwa tidak ada kesuksesan di dunia ini tanpa kerja keras dan keuletan. Kisah tokoh-tokoh dunia yang akan dibahas di bab 2 menggambarkan bahwa orang-orang yang ulet akan berhasil menaklukkan dunia dan menjadi yang terbaik di bidangnya. Nah ya, ini teman-teman ya. Jadi kita harus ulet dan ikhlas ya. Harus pantang menyerah, apapun keadaan kita harus semangat. Seperti itu ya teman-teman untuk cerita kali ini ya, kisah inspirasi ya, seperti mungkin untuk saya pribadi ya teman-teman. Untuk saat ini saya juga lagi masih berjuang ya, masih belajar, masih benar-benar sangat masih panjang jalannya. Jadi saya mau tetap bekerja keras ya di komunitas Yes ini ya teman-teman. Jadi di sini buat saya itu emang peluang ya, komunitas Yes ini bisa memberi saya ilmu yang sangat luar biasa ya, yang tidak pernah saya dapatkan ya teman-teman. Karena jujur ya, saya sudah berkali-kali bilang bahwa saya ini hanya lulusan SD ya teman-teman, tapi saya di komunitas Yes ini itu tidak masalah ya, walaupun lulusan SD, apapun kondisinya saya tetap diterima dan dibimbing sampai bisa, dan pengembangan diri ya benar-benar keren, luar biasa. Disediakin alat ya, mentor, karena kuncinya itu sukses itu sama dengan mindset kali alat kali mentor ya teman-teman. Nah, untuk mendapatkan semuanya itu ya kita harus mau belajar, kita harus berjuang, kita harus bekerja keras, dan jangan sampai kendor ya. Kuncinya konsisten ya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Nah, semoga kisah inspirasinya ini ya, Matsuhita ini bisa menjadi bermanfaat buat kita semua. Dan mungkin teman-teman yang ingin membeli buku ini ya, Badai Pasti Berlalu, bisa komen-komen dan nanti saya bisa bantuin gimana caranya beli ya. Di saya ada ya, saya ada di rumah, ada di rumah ya, maksudnya ada ini sama SB30 ya teman-teman. Nanti bisa yang ingin membaca ya, bisa saya bantuin untuk pesan ya. Oke, terima kasih. Semoga kisah ini bisa bermanfaat buat semuanya ya. Salam hebat luar biasa.